Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Qala Allah ta'ala wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah kami mengutus engkau wahai Muhammad melainkan untuk menjadi rahmat bagi seluruh alam. Dari ayat tersebut kita bisa mengetahui bahwa Rasulullah SAW diutus oleh Allah sebagai rahmat bagi seluruh alam, pembawa risalah Islam yang dijadikan sebagai pedoman serta petunjuk bagi seluruh umat di dunia. Hal ini juga menunjukkan bahwa Islam bukan hanya dimonopoli oleh suku tertentu saja, golongan tertentu, bahkan bangsa tertentu. Namun belakangan ini kita dihebohkan dengan istilah baru dalam Islam, istilah yang mungkin kita sering mendengarnya, yang sering disebut dengan istilah Islam Nusantara, di mana Islam Nusantara mulai heboh dan booming ketika dijadikan sebagai tema besar Muktamar NU yang ke-33 pada tahun 2015 yang dilaksanakan di Jombang. Munculnya istilah Islam Nusantara sangat menuai reaksi perdebatan. Banyak mereka yang menolak secara mutlak Islam Nusantara, banyak mereka yang mendukung secara lantang dan ikut terjun di dalamnya, dan bahkan tidak sedikit orang yang masih bingung apa Islam Nusantara itu sendiri. Baik teman-teman, pada hakikatnya kita sudah mengetahui bahwa Islam yang dibawa oleh Rasulullah SAW adalah Islam yang sudah jelas, Islam yang sudah komprehensif, di mana ketika dikurangi satu huruf dari Islam itu sendiri, bahkan apabila ditambah satu huruf, satu kata, ataupun satu kalimat dari Islam itu sendiri, maka akan mengubah makna dari Islam itu sendiri. Sebagaimana Islam Nusantara, Nusantara dijadikan sebagai embel-embel di belakang Islam, di mana adanya embel-embel tersebut pasti akan mengamburkan pemahaman umat Islam terhadap Islam itu sendiri, sehingga akan berujung kepada perdebatan terhadap pemahaman Islam. Selanjutnya kita akan membahas tentang definisi Islam Nusantara itu sendiri yang berasal dari para tokoh pendukung Islam Nusantara. Yang pertama datang dari tokoh akademisi, yaitu Bapak Azumardi Azra, yang mengatakan bahwa Islam Nusantara adalah Islam distinktif sebagai hasil interaksi, kontekstualisasi, indigenisasi, dan vernakularisasi Islam universal dengan realitas sosial, budaya, dan agama di Indonesia. Ortodoksi Islam Nusantara meliputi kalam Asy'ari, fikih madzhab Syafi'i, dan tasawuf Ghazali, menumbuhkan karakter wasatiyah yang moderat dan toleran. Islam Nusantara yang kaya akan warisan Islam menjadi harapan renaissance peradaban Islam global. Setidaknya ada 3 poin yang bisa dikritik dari definisi tersebut. Yang pertama adalah Islam distinktif atau Islam yang unik. Hal ini tentu saja menjadikan ciri pembeda antara Islam Nusantara dengan Islam yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Yang kedua, dalam definisi tersebut terdapat kalimat sebagai hasil interaksi, kontekstualisasi, indigenisasi, dan vernakularisasi Islam universal dengan realitas sosial, budaya, dan agama di Indonesia. Pengertian ini akan mencakup 2 makna. Makna yang pertama adalah Islam universal, Islam yang dibawa oleh Rasulullah SAW yang diterima oleh seluruh umat di dunia. Makna yang kedua adalah Islam yang sudah mengalami penyesuaian dengan budaya dan realitas sosial. Maka dapat dipastikan bahwa istilah Islam Nusantara ini akan berbeda dengan Islam yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Kemudian poin yang ketiga, pada kalimat ortodoksi Islam Nusantara berpedoman pada kalam Asy'ari, fikih madzhab Syafi'i, dan tasawuf Ghazali. Padahal kita tahu sendiri bahwa tidak hanya orang Nusantara saja yang berpedoman dan mengerucutkan pada 3 konsep tersebut, yaitu
menggunakan kalam Asy'ari, fikih madzhab Syafi'i, dan juga tasawuf Ghazali. Maka hal ini tidak bisa menjadi alasan yang sangat kuat kenapa harus ada embel-embel Nusantara di belakang Islam. Kemudian definisi kedua datang dari pengusung Islam Nusantara itu sendiri, yaitu Bapak Said Aqil Siraj, yang mengatakan bahwa Islam Nusantara bukan madhab, bukan aliran, tapi tipologi, mumayyizat, khosois. Islam yang santun berbudaya, ramah, toleran, berakhlak, dan berperadaban. Dari definisi ini timbul pertanyaan dalam benak saya, apakah Islam yang diajarkan Nabi Muhammad datang tidak menegakkan misi tersebut? Kenapa harus ada penyematan ciri unik atau ciri khusus yang seolah-olah menjadikan pembeda dengan lainnya? Padahal kita tahu bahwa keramahan, kelembutan, toleran itu adalah sifat dasar Islam itu sendiri. Nabi diutus oleh Allah Subhanahu wa taala dengan penuh keramahan dan juga toleransi. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Bu'itu bil hanifiyatis samahah." Nah, bisa disimpulkan bahwa sifat keramahan, kelembutan, toleran itu sudah menjadi keistimewaan Islam itu sendiri, bukan keistimewaan Islam Nusantara. Kemudian juga datang beberapa definisi dari para tokoh yang mendukung Islam Nusantara. Mereka mengatakan bahwa Islam Nusantara adalah Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kalau memang itu yang dimaksud, kenapa harus ada embel-embel Nusantara? Karena Ahlus Sunnah wal Jamaah bukan menjadi monopoli orang Nusantara saja. Maka tidak etis jika terdapat embel-embel Nusantara di belakang Islam. Kemudian, Islam Nusantara adalah Islam inklusif, bukan Islam eksklusif yang mengisolasi diri dari orang lain. Jadi makna inklusif itu apakah bermuamalah dengan orang non-muslim? Jika iya, Nabi dulu pernah bermuamalah dengan orang non-muslim, yaitu orang Yahudi, yaitu Nabi menggadaikan baju perang besinya kepada orang Yahudi. Kemudian istilah yang kedua, Islam Nusantara dilahirkan untuk membedakan dengan Islam Arab. Memang ada apa dengan Islam Arab? Apakah karena di Arab banyak peperangan sehingga menganggap bahwa Islam yang dianut oleh orang Arab itu Islam yang mengajarkan kekerasan, Islam yang mengajarkan pertikaian? Jika memang di Arab banyak terjadi pertikaian berdarah, semua itu tidak murni kemauan masyarakat setempat. Ibaratnya peperangan yang dilakukan oleh orang Palestina, di mana mereka melakukan peperangan untuk menegakkan kehormatan bangsa dan agamanya. Apakah pantas kita menganggap radikal orang Palestina ketika mereka memperjuangkan kehormatan bangsa dan agamanya? Nah, dari definisi tersebut kita bisa mengetahui bahwa banyak terjadi perbedaan pemahaman terhadap Islam Nusantara itu sendiri, di mana akan berujung kepada perdebatan pemahaman yang akan mengkaburkan pemahaman umat Islam terhadap Islam itu sendiri. Nah, Islam tanpa dengan menambah embel-embel Nusantara itu sudah cukup, karena Islam sudah rahmatan lil alamin. Allah berfirman pada Quran surah Saba ayat 28, "Wa ma arsalnaka illa kafatan linnasi basyiran wa nadhira." Dari ayat tersebut kita dapat mengetahui bahwa ajaran Islam sedunia adalah sama, karena sumbernya juga sama, yaitu berasal dari Nabi besar Muhammad SAW, yaitu Islam tanpa embel-embel apapun. Bahkan Rasul dulu tidak pernah mengatakan Islam Arab, padahal bisa saja Rasul mengatakan demikian, namun pada kenyataannya Rasul tidak melakukan demikian. Adapun penyematan sifat unik berupa Islam yang wasatiyah, Islam yang toleran, itu bukan monopoli milik Islam Nusantara, namun pada hakikatnya itu adalah karakter mendasar Islam itu sendiri. Selain itu, banyak sekali dampak negatif yang dirasakan akibat kemunculan istilah Islam Nusantara dengan berbagai kerancuan dan pengaburan pemahaman terhadap istilah Islam Nusantara itu sendiri. Yang pertama, munculnya aliran-aliran yang masih
munculnya aliran-aliran yang dulu tidak terdeteksi secara takofi, tidak terdeteksi secara kultural, mulai bermunculan seperti Islam Kejawen, Islam Sunda Wiwitan, Islam Kepala Kerbau, dan lainnya. Mereka menampakkan dirinya karena mereka merasa bagian dari Islam Nusantara. Mereka merasa didukung atas keberadaan Islam Nusantara. Apakah ini salah satu hikmah akan kemunculan istilah Islam Nusantara itu sendiri? Nah, yang kedua, Islam Nusantara akan memecah belah umat. Budaya Nusantara itu sangat beragam. Aceh, Kalimantan, Jawa, dan Papua itu sangat jauh berbeda, sehingga akan membuat perpecahan model Islam baru. Ada Islam budaya Aceh, ada Islam budaya Kalimantan, ada Islam budaya Papua, dan lain sebagainya. Apa bisa dibayangkan jika Islam disinkronkan dengan budaya Papua? Misal, akan tercipta desain pakaian muslim hasil interaksi antara Islam dan juga budaya Papua, yaitu budaya Koteka. Tentu saja ini sangat ditolak oleh masyarakat Jawa ataupun lainnya, karena setiap daerah memiliki standar yang standar kebaikan masing-masing. Mungkin di daerah sini ini dinilai baik, tapi di daerah lain belum tentu dinilai baik. Kemudian yang ketiga, adanya Islam Nusantara. Adanya Islam Nusantara dengan kerancuan konsepnya membuat seseorang memiliki pemahaman yang berbeda-beda dan timbul sifat fanatik. Banyak orang yang beranggapan bahwa orang yang tidak sejalan dengan dia maka secara otomatis dianggap menyimpang dari golongan mereka. Banyak orang juga yang beranggapan bahwa orang Islam yang berbicara di luar pahamnya akan dikategorikan sebagai Islam intoleran. Contohnya, dalam masalah gamis, jenggot, maupun cadar, mereka sering membenturkan dengan budaya Arab dan mengklaim orang yang memakai gamis, orang yang berjenggot, dan orang yang memakai cadar tidak memiliki rasa nasionalisme yang tinggi. Ini tuh bukan budaya Nusantara, ini tuh budaya Arab gitu. Tentu ini sangat tidak baik apabila ada rasa saling merendahkan satu sama lain. Padahal pada hakikatnya kita tidak tahu batin seseorang. Mungkin menggunakan gamis atau berjenggot itu menjadi salah satu rasa cintanya kepada Nabi besar Muhammad SAW. Sebagaimana hadis riwayat Tirmidzi bahwa pakaian yang paling disukai Nabi adalah pakaian gamis. Nah, kemungkinan untuk orang yang bercadar kita tidak tahu apakah dia memakai gamis itu wujud rasa cintanya kepada Nabi besar Muhammad SAW. Nah, maka tidak patut bagi kita saling merendahkan atau saling mengklaim seseorang yang tidak sepemahaman dengan kita. Kiai Haji Hasyim Asy'ari juga mengatakan bahwa salah satu konsekuensi kita cinta pada Rasulullah, maka kita harus cinta pada segala sesuatu yang berkaitan dengan Rasulullah SAW. Dan juga kita tidak bisa membenturkan antara cinta NKRI dengan cinta Arab. Karena apa? Karena cinta NKRI dan cinta Arab itu sesuatu yang tidak bisa dibenturkan. Cinta NKRI karena kita lahir di NKRI, hubul waton minal iman. Cinta Arab karena tempat kelahiran Nabi Muhammad SAW adalah di Arab. Maka tidak patut bagi kita saling merendahkan atau saling mengejek satu sama lain, saling mengejek orang yang tidak sepemahaman dengan kita. Dapat disimpulkan bahwa menambah-nambah label dalam Islam berbahaya akan mengaburkan substansi dari Islam itu sendiri. Seolah-olah Nusantara memiliki karakteristik tersendiri yang tidak dimiliki oleh tempat lain. Dan membuat orang itu akan terkotak-kotakan seolah sifat-sifat tertentu menjadi monopoli dari Islam dengan embel-embel tertentu. Sehingga akan banyak muncul pertikaian dalam umat manusia. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.